itu buruh itu penting juga loh, karena tanpa adanya dong itu logistik di Ambon bagaimana? Dong itu yang kasih jalan-jalan sayur apa-apa tuh, mau itu kirim mau itu muat di Ambon sini, dong itu yang menangani. Saat sebagian besar kota masih terlelap, pelabuhan Slamet Riyadi sudah hidup. Disinilah pagi dimulai lebih awal, bersama bau asin laut, suara rantai besi, dan tubuh-tubuh yang tak sempat beristirahat. Mereka disebut tenaga angkut. Tapi yang diangkat bukan hanya barang, juga beban hidup. Jadi kakak beta pun nama nih Wirayuda Waulat, Ya. toh. Terus beta asal dari Jaisira Lehito. Kalau beta pun status pendidikan terakhir di D3 akuntansi perpajakan. Kalau status hidup sih masih lajang kakak. Jadi belum berkeluarga. Oke, kalau umur berapa kakak? Umur di 22 tahun kakak. Kalau beta sendiri sebagai pengurus barang di pelabuhan, itu ekspedisi. Yang orang biasa bilang itu PBM, perusahaan bongkar muat. Terus kalau yang di pelabuhan itu ada itu yang namanya TKBM, PBM sama Pelindo, karena 3 instansi itu saling berkaitan. Ada juga kayak SOP, nah, itu sama berkaitan semua. Terus kalau di beta bidang sendiri ini, itu lebih ke mengurus barang-barang yang ada di kapal, mau itu bongkar dan muat kakak. Karena itu barang semua kan masuk manifesto. Katong ini yang sebagai PBM ini katong yang menyesuaikan bahwa barang kiriman dari sana ke Ambon sini cocok kaseng. Jadi itu kan tanggung jawab. Di antara tawa dan kelelahan, mereka temukan cara untuk tetap tertawa. Di bawah panas yang membakar, mereka menukar tenaga dengan upah harian yang kadang tak sepadan. Ke masyarakat. Kalau menurut beta stigma itu sih 50-50 kakak. Karena memang sih buruh TKBM itu kan dong kerja kasar tuh, kerja barang berat tuh kakak tuh. Apalagi yang ada di pelabuhan itu semua masih manual kakak tuh. Tapi stigma itu yang sepenuhnya betul kakak. Karena tanpa dong juga barang-barang logistik yang ada di Ambon ini bisa berjalan. Itu jadi kalau masyarakat punya stigma begitu tuh beta rasa kurang bagus lah. Karena ini kan semua kan saling berkaitan, saling berkebutuhan tuh kakak tuh. Itu buruh tuh penting juga loh, karena tanpa adanya dong itu logistik di Ambon bagaimana? Dong itu yang kasih jalan-jalan sayur apa-apa tuh, mau itu kirim mau itu muat di Ambon sini, dong itu yang menangani. Cuma apalagi yang ada di pelabuhan kecil dan khususnya karena dong itu kan masih manual kakak. Itu jadi pandangan dari masyarakat itu beta kurang pas ya, karena dong juga jasa besar buat logistik yang ada di Ambon. Kalau katong ini kan perusahaan PBM yang swasta atau kakak tuh, katong ini bermitra dengan kapal-kapal itu semua. Jadi katong ini ada kerja di hari Senin, hari Rabu, hari Kamis, bahkan ada hari Jumat juga. Jadi katong kerja lah juga bisa semenentu kakak. Karena yang tadinya kerja hari Senin, sehingga jadi masuk hari Senin bisa akan tampil jadi hari Rabu atau hari Selasa atau hari Rabu. Karena itu kan semua bergantung dari kapal sana. Kadang kapal terlambat, jadi itu mempengaruhi yang tadinya masuk seharusnya hari Senin akan tunda hari Selasa. Itu. Terus untuk jam operasionalnya sih biasanya tuh mulai dari jam-jam 8 sampai kapal berangkat kakak. Itu dari jam 8 bisa sampai jam 6 maghrib lah.
Ya itu yang mau. Saat matahari tenggelam, mereka kembali menjadi siluet. Tak tercatat, tapi nyata. Di rumah, peluh berubah menjadi harapan. Harapan agar anak-anak mereka tak lagi harus memikul yang sama. Isu-isu sih kayaknya mungkin terkait buru-buru saja kakak. Kayak contoh kayak mungkin ada buru liar toh, yang dimana itu kan bisa mempengaruhi orang punya buru kelompok buru resmi TKBM ini, orang punya pendapatan tuh kakak. Kalau bawa barang buru kelompok ini, kalau barang-barang itu ada terjadi apa-apa mereka yang tanggung jawab. Sedangkan buru liar tidak, dong itu tahu angka saja, terus kalau dong taruh kapal sudah. Itu bedanya di situ kakak. Jadi itu tuh mempengaruhi pendapat. Terus kadang juga mungkin buru liar mematok harga beda dengan buru kelompok kan. Itu kan bisa mempengaruhi pandangan masyarakat terkait buru-buru yang ada pelabuhan kecil loh. Itu kakak. Kalau buat buruh sih tetap mesti ada lah, dan mesti terpenuhi itu, karena dong itu kan kerja lapangan, jadi dong mesti punya tunggakan tenaga kerja sama kesehatan mesti ada kakak. Oke. Dan sejauh ini betul ya buru-buru saya mengeluh tentang itu ya, jadi mungkin aman-aman saja. Dari jauh, pelabuhan tampak seperti tubuh besar yang bekerja tanpa henti. Semua bergerak, tapi tak semua terlihat. Dong kerja. Jadi kalau beta sing salah kakak, itu mungkin 20-80 atau 30-70 menurut beta. Bukan menurut beta ya, maksudnya Ya. kalau sing salah. Nah, Itu. 30-80, 30-70 atau 20-80 itu maksudnya pembagiannya kayak gimana? Ya yang besarnya dong tuh, kayak contoh Di 80 tuh di TK, TKBM, karena dong ini kan yang tenaganya, betulnya hanya bagian fasilitas. Sebaliknya 70-30 begitu. Kalau itu sih, kalau par beta sih kakak, yang beta dapat ya tinggi 300-400 lah kakak tuh. Tapi kalau untuk burunya sih beta kurang tahu signifikan kakak. Beta ya mungkin dong, karena kayak kotong ambil contoh dari 80-20 atau 70-30 itu, ya mungkin kayak contoh 1 juta lah 100%-nya tuh kakak tuh. Kalau kotong 20-nya ya berarti kotong 200.000 saja tuh kakak tuh. Lebih sisanya dong, kayak begitu kakak. Mereka yang mengangkat sering tak terangkat. Tapi di pelabuhan, peluh adalah tanda bahwa hidup tetap bergerak.